Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep dasar sastra dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu ada Adinda Nala Puspita Rizkia dengan NPM 205060044. Yang kedua, saya sendiri, Suci Sukma Purwandini dengan NPM 205060047. Yang terakhir yaitu ada Dewi Amalia Rasman dengan NPM 205060072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sastra. Sastra merupakan bagian dari kesenian yang dapat memberikan kesenangan, hiburan, kebahagiaan pada diri manusia. Dalam seni sastra yang mewujudkan keindahan dalam bentuk bahasa. Dalam sastra berhubungan dengan pencitraan dan ungkapan pribadi atau ekspresi. Sebuah karya sastra akan menjadikan pembacanya lebih kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Pembelajaran sastra di sekolah dasar adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang anak, yaitu yang berusia 6-13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Saya Dewi Amalia Rahman dengan NPM 205060072. Di sini saya akan membacakan tentang manfaat pendidikan sastra. Manfaat pendidikan sastra melalui proses pembelajaran yang diberikan di sekolah setidaknya dapat membantu pendidikan secara utuh bagi siswa seperti 1. Membantu keterampilan bahasa. 2. Meningkatkan pengetahuan budaya. 3. Mengembangkan cipta dan rasa. 4. Menunjang pembentukan watak. Selain itu, pembelajaran sastra di sekolah memiliki 2 tuntunan, yaitu 1. Pengajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam. Yang kedua, pengajaran sastra dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa yang meliputi ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. Selanjutnya, pembelajaran sastra bagi pendidikan anak-anak sekolah dasar. Karya sastra merupakan pembelajaran yang cocok untuk diberikan karena memberikan nilai-nilai dan pengetahuan bagaimana sebaiknya mereka berinteraksi dengan sesama. Pembelajaran karya sastra di sekolah dasar dengan sangat penting karena dapat membantu siswa untuk 1. Membantu perkembangan bahasa anak. 2. Membantu perkembangan kognitif siswa. 3. Perkembangan kepribadian. Yang keempat, perkembangan sosial. 5. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Dan yang terakhir, 6. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Tujuan pembelajaran sastra. Pengajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Sedangkan perangkat pengetahuan teori sastra diperlukan untuk menunjang terwujudnya apresiasi dan pembelajaran bahasa secara umum. Tujuan pembelajaran sastra antara lain menumbuhkan kesenangan terhadap buku, menginterpretasikan literatur, mengembangkan kesadaran bersastra, dan mengembangkan apresiasi. Yang selanjutnya, pemilihan bahan sastra untuk siswa SD. Buku sastra anak-anak tidak dibatasi oleh pengarangnya anak-anak atau orang dewasa, tetapi lebih ditekankan pada apa yang ditulisnya. Yang wajib diketahui bila akan mengevaluasi buku sastra, anak-anak adalah seperangkat nilai ekstrinsik dan intrinsik sastra yang sesuai dengan kemampuan melihat dan memahami dunia anak-anak. Tugas guru dan orang tua dalam memilih buku sastra anak-anak adalah melakukan penelitian lebih rinci terhadap unsur-unsur yang lazim yang ada dalam setiap bacaan cerita atau fiksi, dan unsur-unsur itu meliputi alur, latar, tema, tokoh, gaya, sudut pandang, dan format buku cerita.
Selanjutnya, bentuk-bentuk sastra anak. Yang pertama, sastra anak SD kelas rendah. Sastra anak SD kelas rendah terdiri atas beberapa genre atau tipe dan dapat berbentuk lisan dan tulisan. Berbagai sastra anak di kelas rendah yaitu syair, lagu, dan nyanyian anak, puisi, tembang, dolanan, dan cerita lisan. Yang kedua, sastra anak SD di kelas tinggi. Sastra anak SD di kelas tinggi maksudnya adalah jenis-jenis karya sastra yang baik untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6, misalnya cerita fiksi, dan jenis-jenis fiksi antara lain, yaitu novel dan cerpen, fiksi realistik, fiksi historis, dan fiksi fantasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin bertanya, boleh di forum diskusi atau bertanya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.